Aku rasa iya bener, masing-masing 20, sisanya di spread rata. No, it's not those things. This. Betul. Ya karena ini tapi berarti kan dengan asumsi bahwa bukan berarti 1, 2, 7 nggak kuat ya. Nah, 2 sama 7 sih sama-sama kuat kepala divisinya gitu kan. Tapi I think kalau 7 bakal banyak investment, dan seringkali investment di security itu tuh nggak berasa gitu kan. Kita beli terus ternyata tuh nggak ada kasus gitu. Ya justru karena nggak terjadi apa-apa gitu kan. Cuma how do you justify that investment, gimana you build the communication, gimana you sell that to senior management. I think di situ kepala divisinya butuh support. Yang nomor 2 juga sama. Kenapa butuh GH-nya yang support? Karena ini kalau kita bicara audit IT seringkali bottleneck-nya misalkan di user gitu kan. Usernya belum kasih requirement, atau misalkan kita minta SOP-nya kurang tapi SOP dari usernya belum ada, kita nggak bisa nyusun SOP teknologi kalau SOP usernya belum ada gitu kan ya. Atau misalkan ada proyek yang bertahun-tahun ngatung, itu juga jadi temuan tuh. Nah itu berarti butuh group head-nya untuk discuss dengan group head di unit di luar IT gitu, untuk find the solution ya. Mungkin di situ level supportnya ya. Yeah. Iya. Ya that's true. Nomor 2 mungkin cuma tahun ini atau setahun ke depan tepatnya. Gitu. Iya, ongoing ya betul. Ya. Nah kalau nomor 2 udah hilang, berarti nomor 7 tuh mungkin seperempat waktu dia ya. Sisanya boleh ikut. Ada beberapa ya. Yang pertama mungkin dokumentasi ya. Iya, merancang, membudayakan, kemudian apalagi ya, mengimplementasikan dokumentasi yang baik terhadap desain, terhadap rancangan dan hasil akhir softwarenya ya. Bahasanya saya susah nih, tapi kira-kira gitu ya. Jadi di kita salah satu kelemahan IT kita adalah nggak ada dokumentasi gitu, dan atasannya tidak terbiasa memaksa bawahannya untuk melakukan dokumentasi, dan ya masalahnya kayak gitu dari atas. Kalau nggak ada tone from the top nggak bakal terwujud gitu kan. Nah itu juga mesti masuk job desk. Udah masuk sih di RAW yang kemarin yang detail, aku udah minta ditambahin di sama HR kita, tapi di sini belum ada ya. Jadi dia mesti bikin prosesnya, dokumentasi itu seperti apa, culture-nya seperti apa gitu kan. Hal tersebut mesti diangkat sama dia, harus ada training, harus masukin KPI, pembudayaan. Nah aspek ketiga adalah dia mesti monitor beneran tadi kerjain, kualitasnya sesuai harapan nggak gitu ya, dokumentasi ini ya. Betul, dan di sini bakal pelik karena satu, orang-orang incumbent kita nggak terbiasa. Kedua, orang-orang yang baru yang kita bakal rekrut dari perusahaan teknologi ya, khususnya perusahaan startup tuh karena cycle-nya cepat, mereka nggak terbiasa bikin dokumentasi gitu. Ya terus yang berikut ya, aspek kedua adalah mungkin ya pengembangan ini ya, pengembangan praktek pengembangan praktek pembuatan software ya, atau pembuatan aplikasi gitu. Maksud saya gini, cara misalkan contoh ya, cara tim engineering kita bekerja, misalkan kita kerjanya misalkan ya straight gitu kan, jam 7 jam 8 sampai jam 7 misalkan, jam 8 sampai jam 5.
Nah mungkin dalam prakteknya dilihat, oh ternyata ada masukan nih lebih efektif kalau misalkan kita kerja dikasih perbedaan jam gitu kan. Jadi cara kerjanya gimana, caranya kita membuat cara kerja yang lebih baik. Atau misalkan contoh, oh kita sebelumnya kita code repositorinya itu beda dengan tools CI/CD-nya gitu kan ya. Nah kita mau gabungkan, atau misalkan dia lihat oh ada tools di market yang lebih baru, atau misalkan sekarang banyak ChatGPT kan ya. Orang bilang ChatGPT itu nggak bisa dipakai buat bikin kode sampai ujung, ya pasti nggak bisa. Tapi gimana ya misalkan ChatGPT ini bisa membantu mengurangi pekerjaan coding yang repetitif, atau dipakai untuk mencari library code gitu. Nah itu kan praktek pembuatan software. Nah itu tugas si tim engineering ini untuk mengimprove cara kerja tim dia. Jadi bukan pekerjaannya doang, tapi juga cara kerjanya diperbaiki. Itu aspek berikutnya ya. Nah aspek terakhir adalah pengembangan dari timnya itu sendiri. Betul ya, mereka harus belajar bahasa apa, kedepannya dunia bakal belajar apa sih gitu kan ya. Ya kan kalau misalkan kita bilang oh ya kita kedepannya bakal ada Golang nih gitu kan ya, nah kan nggak mungkin semuanya langsung training Golang kan. Siapa duluan yang training Golang, berapa persen gitu, rencana pengembangan kompetensi menuju Golang itu seperti apa ya. Terus kenapa si ini dan si ini yang dipilih duluan, kriterianya apa untuk menentukan siapa yang belajar bahasa tersebut. Atau mungkin kita bicara tools, misalkan IDA apa namanya, development environment kita misalkan sekarang pakai Visual Studio, mungkin pakai yang lain nanti gitu kan. Kenapa pakai itu ya, kayak gitu. Nah, sama mungkin terakhir ya, training ya, selain tadi yang training menuju bahasa, training secara umum gitu. Training secara umum contoh kayak gini, misalkan ini memang udah masuk ke ranah HR ya, tapi aku rasa penting juga buat kepala engineering ya. Justru kenapa kita bikin chapter tentang engineering, justru buat si kepala engineering tahu pengembangan teknis sama non teknis timnya itu apa. Contoh, perbedaan tech lead sama engagement manager, perbedaan tech lead sama engineering manager ya, sama head of engineering itu apa sih? Skill apa yang harus ada di HOE yang nggak perlu ada di IM? Sama juga dari IM ke tech lead. Kalau sekarang model kita adalah IM itu atau dev lead itu adalah engineer yang sangat jago. Padahal sebetulnya bukan itu gitu kan ya. Kalau Anda lebih jago gitu kan ya, Anda jadi spesialis. Dan akhirnya kita punya dev head di engineering yang nggak berminat jadi manager sebetulnya, nggak kompeten dan nggak punya bukan cuma kompetensi, memang nggak punya tabiat untuk menjadi manager. Itu perlu di-define. Dan engineering mesti setuju bahwa memang kalau Anda ingin jadi engineering manager, ini loh extra skill yang Anda harus miliki, ini loh tabiat yang Anda harus punya, karena ini terkait dengan promosi menuju manajemen gitu. Itu nggak ada tuh ya. Engineering taunya pokoknya gue jago, gue lebih jago, ya udah gue yang dipromot dong, nggak gitu ya. So betul ya, pengembangan kompetensi teknis sama non teknis. So I think 3 itu ya di engineering. Kenapa kita bikin chapter 1 dokumentasi, kemudian pengembangan praktek engineeringnya, ketiga pengembangan talent engineering. Ya tergantung role ya, sangat tergantung role. Tapi kalau Anda tanya saya group head ya, group head sih saya bakal over index di 3 yang terakhir ya.